warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Masniati, NIM 2242014027 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, mata kuliah pengantar psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi behaviorisme, yaitu sebagai tugas dari mata kuliah pengantar psikologi. Langsung saja kita masuk di slide pertama, ialah behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku dengan asumsi adanya hubungan antara stimulus dengan perilaku. Artinya, manusia berperilaku karena pengaruh dari lingkungan fisik, bukan dikarenakan insting seperti yang dikaji dalam aliran psikoanalisis. Jadi, aliran behaviorisme ini memfokuskan pada perilaku manusia, di mana perilaku tersebut terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dari fisik, bukan dari insting. Aliran behaviorisme ini pertama kali dikemukakan oleh Johann Brodus Watson pada dawarsa 1910-an. Watson mendasari pemikirannya mengenai behaviorisme dari pikiran Johann Locke. Ia mengemukakan bahwa proses introspeksi merupakan satu-satunya cara dalam mempelajari kesadaran. Watson menyatakan bahwa studi mengenai kesadaran hanya menjadi bagian dari filsafat, bukan dari psikologi. Selanjutnya itu ciri-ciri teori behaviorisme. Behaviorisme mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ialah bersifat mekanistik. Mengapa disebut mekanistik? Karena dalam behaviorisme ini kita mempelajari mekanisme perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam tingkah laku seseorang. Yang kedua ialah menekankan peran lingkungan dalam mempengaruhi atau membentuk suatu perilaku. Menurut teori tabula rasa, manusia itu seperti kertas putih, di mana lingkunganlah yang bisa memberikan warna di atas kertas tersebut. Begitu juga kepada manusia, lingkunganlah yang membentuknya, apakah dia bisa baik atau tidak. Begitulah menurut teori tabula rasa. Yang ketiga, menekankan pentingnya latihan. Bahwasannya apabila kita selalu banyak latihan dalam suatu perilaku, maka perilaku tersebut akan semakin kuat atau semakin baik. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Jadi, bagaimana kita bisa memberi reaksi atau respon? Contohnya ketika guru memberikan pembelajaran kepada muridnya, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus ketika murid itu dapat berpikir atau mendengar apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Artinya, murid tersebut dapat merespon stimulus yang diberikan, maka itu bisa dikatakan sebagai perubahan tingkah laku atau mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Bagaimana murid tersebut bisa memberikan reaksi atau respon yang diberikan kepada dari guru tersebut. Pengaruh teori belajar. Pengaruh dari behaviorisme sangat penting dalam permasalahan belajar. Pemikiran yang mempengaruhi teori belajar ini, konstruktivisme, berasal dari pemikiran Skinner tentang teori belajar behavioristik. Pengaruh tersebut diketahui dari kesamaan kepentingan terhadap perilaku manusia. Skinner ini menyatakan bahwa perubahan perilaku yang terjadi dihasilkan dari belajar adalah di mana yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Teori belajar menurut Trondijk. Menurut Trondijk, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar atau ketika di dalam kelas, yang dapat menimbulkan berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Menurut Watson,
pengertian teori belajar Beveridge menurut Watson adalah bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus diamati dan dapat diukur. Jadi, walaupun walaupun dia mengakui adanya perubahan mental atau perubahan yang terjadi dalam dirinya selama proses belajar, namun bisa saja dianggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Selanjutnya, teori belajar menurut Clark Ruth. Clark ini juga menggunakan hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama dalam untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.